Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Masuk YouTube nih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Secara khusus saya mau membuat surat terbuka kepada harian Kompas yang sudah melakukan satu kejahatan terhadap Anies Baswedan, yaitu dia membuat framing jahat, istilah yang sekarang dikenal di media online. Berita di Kompas itu beberapa hari yang lalu dengan judul besar memberitakan bebasnya sekitar 20-an koruptor, 23 kalau nggak salah, bebas bersyarat. Para koruptor yang jahat karena mengambil uang dengan cara yang batil, kemudian diberitakan oleh Kompas korupsi bukan kejahatan biasa, kira-kira begitu. Tapi fotonya itu yang jadi masalah. Ada foto Anies waktu di KPK, dan kemudian asosiasi buruk yang terbentuk adalah Anies adalah bagian, ya, atau diproyeksikan bagian dari koruptor. Itu yang kesan yang muncul, ya, sehingga sebagian pendukung Anies itu murka, tetapi Anies sendiri menempuh jalan yang lebih bijaksana, tidak melaporkan ke Dewan Pers, tapi membuat klarifikasi, membuat tabayun, dan dijawab, diakui, mereka minta maaf, dan kemudian mengakui bahwa itu sebuah kelalaian. Dan Anies tetap pada pendirian politiknya, menyudahi kasus itu dengan membuat surat terbuka terhadap Kompas, juga melakukan semacam pencerahan terhadap publik bahwa begitulah cara yang sebaiknya ditempuh dalam menyikapi satu framing jahat terhadap dirinya. Dan saya sudah menyaksikan refleksi dari Rocky Gerung yang melakukan analisis bahwa framing jahat yang dibuat oleh Kompas terhadap Anies dengan asosiasi Anies adalah bagian dari koruptor, dengan menampilkan gambar dalam sebuah teras dan tubuh berita tentang pembebasan bersyarat 23 koruptor itu. Menurut Rocky Gerung, itu menunjukkan, analisa dia itu menunjukkan di pimpinan atau di sebagian redaksi Kompas, di bawah sadar mereka, menurut analisis teori psikoanalisa Sigmund Freud, bahwa mereka memiliki di bawah alam sadar mereka Islam fobia, kebencian terhadap Islam, terhadap tokoh Islam, terhadap simbol-simbol Islam. Itulah yang ada, ya, dalam politik redaksi harian Kompas. Tentu, kata Rocky Gerung, analisis dia itu dibantah karena mereka merasa tidak seperti itu. Tapi Rocky Gerung mengatakan itu adalah analisa dan tidak perlu juga dibantah. Biarkan analisa itu diketahui publik, bahwa di bawah alam sadar mereka, dalam perspektif Sigmund Freud, mereka memiliki
Kompas itu memiliki atau merawat Islam fobia. Saya secara pribadi menyayangkan ya gambar itu muncul, dan saya secara pribadi menyesalkan relawan Anies Baswedan mengikuti langkah dari Anies Baswedan dan menyudahi persoalan itu sampai demikian saja. Harus ada langkah yang maju untuk kejadian itu tidak terulang lagi, karena ini bersifat laten, akan terjadi terus sampai 2024. Jadi harus diberikan shock terapi sejak sekarang dan terus dikawal media seperti Kompas dan lain-lain. Mungkin cara yang dilakukan adalah sejumlah relawan, para advokat, itu pertama menurut usul saya, meskipun Anies tidak setuju, haruslah didatangi pimpinan redaksi. Siapa itu? Maaf kalau saya salah nyebut, Budiman Tanurrejo kalau tidak salah ya. Dan timnya itu, mengapa? Harus dikorek kenapa muncul dalam rapat redaksi diputuskan gambar Anies Baswedan untuk mendukung berita tentang pembebasan bersyarat 23 koruptor dengan judul yang besar. Tapi kenapa muncul gambar Anies? Kenapa tidak gambar salah seorang seperti Atut di situ, atau seperti Jaksa Pinangki misalnya, atau koruptor-koruptor lain yang memang relevan dengan berita itu. Sementara dalam pembebasan bersyarat itu tidak ada Anies Baswedan, bukan? Nah, ini harus dikorek, didatangi, harus diberikan atau diciptakan ruang-ruang dialog antara harian Kompas, pemimpinnya menerima kedatangan para relawan aktivis atau advokat dari Anies Baswedan. Tidak cukup hanya menulis surat yang sangat halus dari Anies Baswedan, dan itulah karakter Anies yang sudah diketahui oleh Kompas, tidak akan melakukan satu gerakan secara frontal dan mendatangi kantor harian Kompas, dan itu sudah pasti disengaja. Risiko terbesar yang mungkin hanyalah sampai Dewan Pers, dan Anies justru menolak jalan melalui Dewan Pers, dan justru itulah yang dikehendaki oleh ya pikiran-pikiran yang berkembang di harian Kompas. Itu dugaan kuat saya. Oleh karena itu langkah yang lebih bijaksana dan lebih kuat, pesan itu harus disampaikan dengan cara mendatangi kantor harian Kompas, dan mereka harus bertanggung jawab, ya kan, bertanggung jawab dan membuat pernyataan maaf di halaman 1 harian Kompas terhadap Anies Baswedan. Harus dituntut pemimpin redaksinya harus muncul di halaman 1 dan memberikan statement yang tercetak di halaman 1 bagi permintaan maaf atas kelalaian mereka melakukan framing jahat. Mungkin itu sedikit usulan saya. Karena kita terus akan sadar, harian seperti Kompas akan terus memainkan gerilya politik yang mendukung aktor-aktor kekuasaan di luar media itu yang akan dia dukung, dan sekaligus bagaimana menjegal Anies Baswedan dengan cara membentuk atau menggiring publik opini yang merugikan Anies, yang sudah dilakukan sejak sekarang. Oleh karena itu langkah itu harus dicegah dengan kaidah usuliyah dari para ulama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, membendung, menghindarkan mafsadat, kerusakan harus
muqaddamun, harus diprioritaskan daripada ngambil manfaat yang diberikan oleh berita-berita Kompas, tapi kerusakan yang sudah diberikan, yang sudah tersebar luas ke seluruh 5 benua tentang framing jahat dari harian Kompas terhadap Anies itu tidak bisa hilang demikian saja. Oleh karena itu perlu gerakan fisik dengan mendatangi dan melakukan dialog serta berakhir dengan pernyataan secara terbuka di halaman 1 Kompas dengan menampilkan pemimpin redaksinya sekaligus di sebelahnya adalah pernyataan permintaan maaf dan kelalaian terhadap framing jahat yang sudah dilakukan oleh harian Kompas beberapa hari yang lalu. Itulah sedikit ya kecewaan saya terhadap Anies Baswedan yang menempuh ya jalan yang sangat lembut dan terlalu lembut buat sebuah kerugian yang besar, buat sebuah kerusakan image yang besar, dan mendorong membuka peluang untuk buzzer-buzzer rupiah menghajar Anies berbasiskan berita atau framing jahat yang dibuat oleh harian Kompas yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang karena dia sudah tercetak dan sudah tercetak pula dalam jutaan benak masyarakat Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.